wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami akan paparkan yaitu dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Bapak Septaullah. Saya sebagai moderator. Saya akan perkenalkan dulu dari kelompok 2. Baiklah, perkenalkan nama saya Prianto, NIM 2022 151 101. Saya Tri. Perkenalkan, nama saya Fitria Kusuma 089. Perkenalkan, nama saya Aplikasi Indra di 2022 15 10 81. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dami, NIM 2022 15 11 Saya Muhammad Rizal Kamali 2022 15 10 85. Oke, pembaca pertama yang akan dibacakan oleh saudara Prianto, saya persilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil dari presentasi kami. Latar belakang, manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di bumi ini. Dalam penciptaannya manusia pun beragam, dari yang besar hingga yang kecil, putih sampai hitam, tinggi sampai pendek, semuanya beragam. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK pada awalnya lebih dikenal dengan istilah cacat, anak berkelainan atau anak luar biasa. Pengertian tunadaksa. Tunadaksa adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang, atau persendian sehingga mengakibatkan gangguan komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan perkembangan keutuhan pribadi. Kelainan yang terjadi dapat disebabkan oleh penyakit, luka akibat kecelakaan, atau pertumbuhan yang tidak sempurna pembawaan sejak lahir. Oke, pembaca selanjutnya yang akan dibacakan oleh saudara Apri, saya persilakan. Oke, selanjutnya pengertian tunadaksa. Tunadaksa adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melakukan fungsinya yang disebabkan oleh kelainan ataupun kecacatan sistem otot, tulang, ataupun persendian sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilitas, dan perkembangan kebutuhan pribadi. Kelainan yang terjadi disebabkan oleh penyakit, luka akibat kecelakaan ataupun pertumbuhan yang tidak sempurna sejak awal kelahiran. Mari berdiskusi. 1. Jenis tunadaksa. 2. Karakteristik penyandang tunadaksa. 3. Faktor penyebab. Oke, di sini kami akan membuat 2 sesi, yaitu satu sesi 5 pertanyaan, sesi 2 5 pertanyaan, dan cuma berkesempatan 1 kali bertanya, dan setiap yang penanya akan menuju ke salah satu orang yang papar tersebut. Oke, saya keluar dulu dari sebelah kiri. Saya persilakan saudara Subhan, saya persilakan. Nama saya Juman Julian, NIM 2022 15 11 15. Pertanyaannya, jelaskan pendidikan khusus apa yang sangat dibutuhkan anak tunadaksa yang berguna untuk mengembangkan potensinya. Oke, pertanyaan kedua dulu dari sebelah kiri dulu. Sekali lagi, saudara Fernando, saya persilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Fernando Asibuan, NIM 2022 15 11. Saya bertanya kepada Faisal. Pertanyaannya adalah aspek apa saja yang dapat dikembangkan melalui pendidikan bagi anak tunadaksa. Terima kasih. Oke, untuk yang tengah, pada tengah ada yang bertanya? Oke, saudara Chandra Mahendra, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Chandra Dansa, NIM 2022
151-8 ingin bertanya ke Ramadhani. Pertanyaannya adalah, apa saja upaya pencegahan tunadaksa sejak dini? Apa saja upaya pencegahan tunadaksa sejak dini? Sekian, terima kasih. Apa saja upaya pencegahan? Oke, dari barisan sebelah kanan. Sebelah kanan ada pertanyaan, ini bertanya. Sebelah kanan depan saya ada yang bertanya. Pencegahan tunadaksa sejak Oke, saudara Fajar, saya silakan. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Fajar Saya Anugrah, NIM 2022-15105, ingin bertanya kepada kelompok 2 kepada Aprianto. Untuk pertanyaannya mengenai tunadaksa, apakah ada cara penyembuhan optimal maupun herbal pada anak yang mengidap tunadaksa? Kalau ada jelaskan, kalau tidak jelaskan juga. Sekian, terima kasih. Oke, tinggal 2 pertanyaan. Sebelah kanan. Sudah pertanyaan. Oh, satu lagi, sebelah kanan ada yang bertanya. Nggak ada yang tengah. Saudara Erik, silakan. Saya ingin pertama mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Usaha apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah anak tunadaksa? Itu siapa? ada sesi kedua. Beri waktu kami 5 menit untuk mencari jawabannya. Oke, pertanyaan dari saudara Fernando akan dijawab oleh saudara Boy William. Saya persilakan. Setelah saya akan menjawab pertanyaan dari Nandu, aspek apa saja yang dapat dikembangkan melalui pendidikan bagi anak tunadaksa? 7 aspek yang harus dikembangkan melalui pendidikan bagi anak tunadaksa tersebut adalah: 1. Pengembangan intelektual dan akademik. 2. Membantu perkembangan fisik. 3. Meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri anak. 4. Mematangkan aspek sosial. 5. Memanfaatkan moral dan spiritual. 6. Meningkatkan eksplorasi. Oke, apakah saudara Fernando sudah jelas dengan jawaban dari seorang Boy? Jelas. Oke. Pertanyaan. Oke, pertanyaan selanjutnya ini saudara Subhan akan dijawab oleh saudara Abdul Jadi Mahendra. Saya persilakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Subhan, yaitu pertanyaan: jelaskan pendidikan khusus apa yang sangat dibutuhkan untuk anak tunadaksa. Jenis pendidikan yang khusus yang dibutuhkan yaitu adalah sekolah khusus asrama bagi para penyandang anak tunadaksa yang berkebutuhan sangat berat. Jika anak tunadaksa dengan gangguan ringan bisa mengikuti sekolah tetap di sekolah umum. Oke, saudara Subhan, apakah sudah jelas dengan jawaban? Jelas. Oke, siap. Oke, pertanyaan dari saudara Chandra akan dijawab oleh saudara Ramadhani. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Chandra. Apa saja upaya pencegahan tunadaksa sejak dini? Yang pertama, pemeriksaan kesehatan rutin. 2. Stimulasi perkembangan dan memberikan stimulasi perkembangan tepat dan sesuai usia kepada anak sangat penting. 3. Pola makan yang sehat. 4. Olahraga dan aktivitas fisik. 5. Lingkungan yang aman. 6. Konsultasikan dengan dokter jika Anda memiliki kekhawatiran tentang perkembangan motorik anak. Oke, gimana saudara Chandra? Apakah sudah jelas dengan jawabannya? Oke, pertanyaan dari saudara Erik Thohir
akan dijawab oleh saudara Lilia. Usaha apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah anak tunadaksa? Cara perawatan anak dengan tunadaksa: 1. Melakukan terapi okupasi. Terapi merupakan perawatan khusus agar penyandang disabilitas seperti tunadaksa bisa hidup mandiri. 2. Melakukan fisioterapi. 3. Terapi wicara. Oke, saudara Eri, apakah sudah Oke, pertanyaan saudara Fajar akan dijawab oleh saudara Afrianto. Saya silakan. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Fajar. Tentu ada berbagai metode yang dapat membantu dalam menyembuhkan anak tunadaksa, tergantung pada kondisi spesifik anak tersebut. Beberapa langkah yang umumnya direkomendasikan termasuk terapi fisik, terapi bicara, terapi okupasi, dukungan psikologis, serta pendidikan khusus penting untuk bekerja sama dengan tim medis, terapi serta pendidik untuk merancang program perawatan yang penting untuk bekerjasama dengan tim medis, terapi serta pendidik untuk merancang program perawatan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau spesialis terkait untuk informasi lebih lanjut. Oke, saudara Fajar, apakah sudah jelas? Sudah sangat jelas. Terima kasih. Oke, Oke, kami akan membuka sesi kedua, yaitu 5 pertanyaan lagi. Dari diri dulu. Ada yang bertanya, saudara Yoga, saya persilakan. Silakan, saya Yoga dari 2005-151. Saya ingin bertanya kepada Boy. Bagaimana pendidikan inklusif dapat membantu tunadaksa dalam mengembangkan potensi mereka? Ya. Oke, pertanyaan kedua dari diri dulu satu kali lagi. Ada yang bertanya? Oke, balik ke tengah. Ada yang bertanya? Saudara Dedi, saya persilakan. Pertanyaan saya ke siapa yang belum? Bempat dulu, boleh. Boleh. Sudah, boleh. Jawab ini siapa April? Apakah ada sistem pengajaran atau olahraga khusus? Sistem pengajaran atau olahraga khusus untuk mengajarkan tunadaksa agar memiliki mood yang happy. Sekian. Oke, pertanyaan ketiga dari sebelah kaki saya, saudara Arya Calim Rumah Jalin. Saya persilakan. Tanya sama siapa? Tanya kepada Cecilia. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh orang tunadaksa dalam kehidupan saya? Terima kasih. Oke, pertanyaan keempat. Ada yang bertanya? Tinggal 2 pertanyaan lagi. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, oke, saudara Adi yang pertama, saya persilakan untuk bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan, saya Andi Pratama di 2012 Sampai belum? Saudara Doni sama Ranto. Sudah saudara Ramadhani. Dia.
apa upaya konkret yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pemerintah untuk meningkatkan akses, kualitas dan inklusi pendidikan bagi siswa tunadaksa di semua tingkatan pendidikan mulai dari prasekolah hingga perguruan tinggi. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir oleh kepada saudari Nurul Bahriah. Silakan. Pertanyaan untuk Bang Aprianto. Perkenalkan, nama saya Nurul Bahriah, 2022-15-1104. Hai Nurul. Bagaimana perlakuan yang selainnya diberikan kepada tunadaksa di lingkungan sekitar? Oke, beri waktu kami 5 menit untuk mencari jawaban. Boy, saudara Yoga, akan dijawab oleh saudara Boy. Saya persilakan untuk Boy menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yoga. Bagaimana pendidikan inklusif dapat membantu tunadaksa dalam mengembangkan potensi mereka? Pendidikan menyediakan laki dan lingkungan yang diperlukan. Mereka dapat mengembangkan potensi mereka dalam lingkungan yang inklusif yang mendukung. Ini termasuk penggunaan teknologi bantu, menyesuaikan kurikulum dan pendekatan pembelajaran yang beragam untuk memenuhi kebutuhan individu mereka. Oke, apakah saudara Yoga sudah jelas dengan jawaban saudara Boy? Oke, selanjutnya pertanyaan pertanyaan saudara Aldi akan dijawab oleh saudara Ramadhani. Saya persilakan. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari ini. Pertanyaannya adalah apa upaya konkret yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pemerintah untuk meningkatkan akses, kualitas dan inklusi pendidikan bagi siswa tunadaksa semua tingkatan pendidikan, mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi. 1. Ketersediaan fasilitas, aksesibilitas lembaga pendidikan dan pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, kelas, toilet, dan area luar dapat diakses dengan mudah oleh siswa tunadaksa. Ini meliputi penggunaan rumah disabilitas seperti rampa, lift, dan fasilitas aksesibilitas lainnya. 2. Program inklusi. Lembaga pendidikan harus mengembangkan program inklusi yang memungkinkan siswa tunadaksa untuk belajar bersama dengan siswa lainnya. Ini dapat mencakup persediaan dukungan khusus seperti pendidikan inklusif, pendampingan, dan bantuan teknologi yang sesuai. 3. Pelatihan guru dan tenaga pendidik. Lembaga pendidik dan pemerintah harus menyediakan pelatihan memadai bagi guru dan tenaga pendidik untuk memahami kebutuhan khusus siswa tunadaksa. Ini termasuk pemahaman tentang strategi pembelajaran yang efektif, penggunaan teknologi pendidikan yang tepat, dan pendekatan yang inklusif dapat mengelola kelas. 4. Kurikulum yang inklusif. Kurikulum yang harus dirancang untuk mengakomodasikan kebutuhan siswa tunadaksa dan memastikan bahwa mereka dapat mengakses dan mengikuti materi pembelajaran dengan baik. Ini dapat melibatkan pengembangan bahan ajar yang sesuai, menggunakan metode pengajaran yang beragam, dan penilaian pengajaran dan inklusif. 5. Oke, saudara Aldi, apakah sudah puas dengan jawabannya? Jelas, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya ada yang jawab kemana? Pertanyaan dia akan dijawab oleh saudara Afrik. Saya persilakan. Demokrasi di mana kan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Dedi. Untuk metode pembelajaran anak tunadaksa yang cocok antara lain yaitu yang pertama communication atau komunikasi, yaitu yang kedua task analisis atau analisis tugas. Metode pembelajaran ini dilakukan dengan cara pendidik menjelaskan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh anak kebutuhan khusus atau tunadaksa.
Selanjutnya yaitu promo. Promo adalah metode yang dilakukan pendidik untuk memberikan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus berupa informasi penjelasan atau tambahan guna menghasilkan respon yang benar dan tepat. Yang selanjutnya yaitu metode comparative learning. Metode yang terakhir ini dilakukan dengan cara berkelompok untuk menyelesaikan tugas ataupun permasalahan yang diberikan, sehingga dengan adanya pembelajaran kooperatif setiap peserta didik dapat berbaur dengan temannya yang memiliki kemampuan berbeda. Selain metode pembelajaran tersebut juga harus didukung dengan alat bantu. Aksesibilitas fisik, sosial, dan ekonomi yang terbatas, serta stigmatisasi dan diskriminasi dari masyarakat. Aksesibilitas orang dengan sering menghadapi kesulitan dalam mengakses tempat umum, transportasi atau fasilitas lainnya. 2. Aksesibilitas sosial. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial atau berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat. 3. Aksesibilitas ekonomi. Orang dengan seringkali menghadapi kesulitan dengan mendapatkan pekerjaan atau kesempatan ekonomi lainnya. 4. Stigmatisasi dan diskriminasi. Orang dengan disabilitas seringkali mengalami stigma negatif atau diskriminasi dari masyarakat. Semua tantangan ini dapat menjadi hambatan nyata bagi orang tunadaksa dalam mencapai kesejahteraan dan partisipasi penuh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, apakah saudara Arya? Apakah sudah jelas dengan jawaban saudara Lia? Saudara Lia? Oke. Oke, pertanyaan saudari Nur Maria akan dijawab oleh saudara Afian. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan saudari Nurul. Bagaimana perlakuan yang sebaiknya diberikan kepada tunadaksa di lingkungan sekitar? Perlakuan yang sebaiknya diberikan kepada tunadaksa di lingkungan sekitar adalah dengan memperlakukan mereka dengan kesetaraan, hormat dan empati. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memberikan perlakuan yang baik kepada tunadaksa. 1. Berkomunikasi dengan mereka secara langsung dan jelas, gunakan bahasa yang mudah dipahami. 2. Berikan dukungan dan bantuan jika diperlukan tanpa merasa kasihan. 3. Berikan kesempatan yang sama dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan lainnya. 4. Hormati kebutuhan dan hak-hak mereka sebagai individu. 5. Libatkan mereka dalam kegiatan sosial dan komunikasi untuk meningkatkan keterlibatan dan rasa inklusi. Dengan memberikan perlakuan yang baik dan mendukung, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi tunadaksa. Oke, saudari Nurul, apakah sudah jelas jawabannya? Tidak. Oke, saya akan membaca kesimpulannya. Pada dasarnya anak kebutuhan khusus atau ABK pada awalnya lebih dikenal dengan istilah cacat, anak berkelainan atau anak luar biasa. Anak luar biasa didefinisikan sebagai anak yang menyimpang dari kriteria normal secara signifikan, baik dari aspek fisik, emosional, dan sosial, sehingga untuk mengembangkan potensinya diperlukan adanya layanan pendidikan khusus dan belajar pada tahun 1889. Ya, terima kasih. Kalau ada kata saya maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BT langsung buka,